Dedi, sejak kapan Kang Dedi mulai tertarik dengan dunia komik? Dan bagaimana juga ada kendala komik dari luar dengan komik yang ada di daerah kita? Saya nggak begitu ingat pasti ya tertariknya itu kapan. Tapi memang pada zaman saya kecil itu SMP, hiburan untuk anak-anak itu nggak banyak. Karena televisi juga kan seperti yang kalian tahu bahwa televisi itu terbatas sekali acaranya. Udah gitu baru hitam putih, baru ada TVRI. Bangsa film-film kartun atau film-film seri itu nggak banyak. Ya, jadi komik itu menjadi pilihan satu-satunya untuk hiburan anak-anak pada saat itu. Satu lagi Kang Geri, gimana ada perbedaan nggak komik zaman dulu dengan zaman yang sekarang? Saya nggak begitu mengamati yang sekarang sebenarnya ya, tapi sepintas-sepintas kelihatan lah bagaimanapun. Komik yang sekarang ini lebih banyak ke mengikuti selera anak muda sekarang. Maksudnya kalau zaman saya ya sangat bervariasi. Cerita klasik ada, cerita wayang ya. Nah, terus cerita rakyat ada, termasuk legenda-legenda. Nah, cerita superhero juga bukannya nggak ada. Ada. Nah, komik agama apalagi gitu. Di waktu zaman kita ya. Kalau yang sekarang ini saya nggak tahu persis ya. Ini mudah-mudahan nggak salah. Kebanyakan itu lebih ke cara gaul mereka, gaya hidup mereka, apalagi tentang kalaupun ada superhero, superhero-nya itu lebih berkiblat ke superhero barat. Jadi, maksudnya Marvelan begitu ya. Sementara waktu zaman saya kalaupun ada superhero nggak selalu ke barat. Memang ada komik laba-laba merah. Itu sedikit banyak mirip dengan Spider-Man yang dari barat. Atau Superman di kita jadi siapa ya? Adalah gitu. Nah, kalau yang sekarang Yang sekarang itu rata-rata kalau nggak Marvel ya gitulah yang gitu. Kalaupun misalkan ada cerita-cerita klasik, di gambarnya itu dan penyampaiannya itu disampaikan dengan gaya anak sekarang. Jadi menurut saya sih kesan klasiknya malah nggak kelihatan, malah jadi yang keluarnya itu modernnya aja, atau misalkan kehebatan kekuatannya ya, penonjolannya. Pasti di situ juga soal moral ada pasti ya. Tapi saya kan nggak begitu baca sampai detail ya. Ceritanya apakah mengandung nilai moral apa enggak, saya nggak tahu ya. Karena jujurlah, aki-aki masa sih baca-baca komik anak sekarang ya. Tapi saya kira sih kalau tebakan saya itu nggak salah ya, ya itulah gaya anak komik anak sekarang. Nah, seperti kalau misalkan zaman saya, nah ini cerita superhero. Tapi pada waktu itu sebelum zaman saya itu udah ada komiknya R.A. Kosasih, judulnya Si Tiga Hara. Itu berakar dari kecintaan masyarakat Indonesia kepada cerita-cerita 1001 Malam. Cerita 1001 Malam kan settingnya Timur Tengah ya. Tentang ada jin, ada apa gitu. Manusia-manusia terbang atau karpet terbang lah. Zaman Aladin atau Alibaba ya. Nah, jadi kalaupun saya waktu itu membuat cerita superhero, ya mungkin kiblatnya ke sana, ke cerita-cerita 1001 Malam. Terus udah gitu, komik agama. Waktu itu bukan berarti sekarang agama nggak diperhatikan banget ya. Tapi zaman saya itu komik agama banyak digali. Seperti ini misalkan, ini terbitan tahun 1980-an. Ini ada 12 seri kalau nggak salah. Selain ini saya bikin cerita-cerita Nabi juga, cerita apa gitu. Nah, itu tentang komik superhero sama komik agama ya. Nah, cerita klasik ada juga. Cerita klasik semacam inilah, taruhlah inilah. Nah, ini kan Indonesia mempunyai hasanah cerita-cerita rakyat yang bagus-bagus menurut saya ya. Nah, itu sering didongengkan oleh ibu-ibu kepada anaknya, cerita Ken Arok, cerita
calon arang. Kenapa sih nggak lebih diperkenalkan kepada anak dengan bentuk visual berupa komik seperti ini? Ternyata pada zaman saya itu komik Ken Arok atau calon arang cerita-cerita rakyat ini banyak juga disukai. Selain komik cerita agama dan superhero. Cerita rakyat itu seperti Malin Kundang juga banyak dikomikan, laku juga. Gitu. Nah, sementara yang sekarang saya nggak tahu ya, cerita rakyat itu digali apa enggak. Kalau misalkan saya bilang nggak ada, mungkin saya aja yang kurang gaul kali ya, kurang merhatiin. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa sekarang nggak ada lah ya. Tapi pada zaman saya ini banyak gitu. Nah udah gitu saya bikin cerita superhero lagi. Ini yang Gina yang tadi itu cerita settingnya kan klasik Arab lah ya. Akar kepada cerita-cerita 1001 malam. Anak sekarang itu minta dimodernkan. Nah, tahun hampir 2000, kalau nggak salah 1990-an ya, menjelang 2000, publik meminta untuk memodernkan cerita Gina tadi itu. Saya bikin ini, Gina dalam versi modernnya, ya. Alhamdulillah sambutannya bagus. Katanya jadi mirip superhero woman apa? Superwoman ya, Superwoman. Gitu. Ya itulah tuntutan pembaca ke sana, saya ikutin ya. Tapi yang terakhir itu, nah ini juga tokoh baru. Betul-betul ini cerita modern ya, anak Indonesia yang zaman sekarang, Santini itu. Superhero juga. Tapi selain itu, tiba-tiba ada seorang sastrawan, Pak Seno Gumira Aji Dharma ya. Pasti anak-anak sekarang juga tahu siapa Pak Seno itu. Dia itu pemerhati komik juga. Sekali waktu mau hubungi saya, mau nggak mengkomikan puisi saya. Ya saya senang sekali ya dengan mendapat kepercayaan seperti itu dari Pak Seno. Untuk apa Pak? Ya komik aja. Kita memasyarakatkan puisi atau cerita-cerita seperti semacam itu dalam bentuk komik. Wah saya senang banget. Alhamdulillah, jadi buku judul Layang-Layang itu karya Pak Seno Gumira Aji Dharma dalam bentuk komik. Begini kurang lebih ya. Ini halaman per halamannya itu betul-betul dibimbing oleh Pak Seno supaya tidak melenceng dari niatnya. Komik tapi tetap puitis. Itu. Alhamdulillah kerjasamanya menyenangkan. Nah, yang terakhir itu saya coba bikin cerita ini. Ini mah ide pribadi benar-benar. Hasil perenungan-perenungan. Mungkin kalau orang membaca ini rasanya aneh. Karena saya menggambarkan Malin Kundang tidak seperti yang cerita sudah membaku ya. Seorang anak yang durhaka. Saya pikir itu untuk konsumsi anak zaman dulu mau boleh lah. Tapi anak sekarang kan udah kritis ya. Masa anak bagus segitu dicap durhaka segala macam. Mungkin ada yang salah dengan si ibunya. Mereka mikirnya kan begitu. Saya coba menuangkan hal-hal yang dikritisi oleh anak-anak sekarang. Alhamdulillah bagus juga sambutannya. Bagus Pak. Judulnya tetap Malin Kundang. Nggak ngerti. Pokoknya saya ngangkat Malin Kundang tapi dengan versi yang saya bikin sekarang ini. Oke lah, misalkan ada yang protes. Itu kan cerita itu udah baku dari Minangnya begitu. Kok tiba-tiba dirombak lah dikembalikan kepada pembaca. Mau percaya yang dulu atau misalkan mau menghargai pemikiran yang baru seperti yang saya bikin sekarang ini. Saya kembalikan kepada pembaca. Terakhir, udah tua nih, usia menjelang 60, saya mulailah yang dulunya rada-rada nakal ya, lebih agamis. Ada yang nawarin buku-buku agama lagi seperti yang tadi. Yang tadi kan dalam bentuk komiknya. Sekarang dalam grafis novel Pak, yang lebih mendalam katanya soal babagan agamanya. Oke banget, menjelang tua mendapat order seperti itu kan sedikit banyak perasaan dituntut untuk beribadah lebih dalam. Alhamdulillah, saya bikin buku ini. Ada lagi trilogi Nabi Muhammad, ada lagi perang ya, ini yang perang. Alhamdulillah, tiga ini menjadi bestseller.
Ya karena penerbitnya tahu ya pasarannya yang di mana, dimasukkan ke pesantren. Ya, jadi selain misinya untuk mengangkat kehidupan beragama lebih baik kepada anak-anak, ya, juga secara komersil pasti di pesantren pada belilah, masa enggak gitu. Itu sekelumit perjalanan hidup saya ya. Selain mungkin kalau boleh saya ceritakan, saya hidup dari komik itu yang intensnya betul-betul antara tahun 70 sampai 85. Sampai 85. Kebetulan pada tahun 85 itu saya yang waktu itu bekerja untuk majalah Bobo untuk menggarap seri Negeri Dongeng ya. Kalau Bu Ika ya. Nah, Ika ingat ada cerita Okky dan Nirmala. Itu selama 10 tahun saya yang megang di majalah Bobo itu ya, Gramedia Group. Nah, ada satu lagi seri Paman Kikuk. Itu termasuk cerita Bobo yang populer. Selama 10 tahun itu saya yang megang juga. Tapi ya, tiba-tiba ada penawaran dari advertising. Mereka butuh visualizer, tukang gambar untuk presentasi ide iklan. Jadi saya ditarik oleh advertising itu bukan untuk apa-apa, tetap menggambar juga. Cuman niatnya beda. Kalau ini untuk langsung dicetak sebagai master. Kalau di advertising itu cuma untuk presentasi kepada klien. Alhamdulillah di situ sampai 16 tahun saya. Sampai usia hampir 60, saya baru berhenti dari advertising. Nah, setelah usia 60, saya banyak waktu lagi, menggambar lagi seperti ini nih. Ini saya jadi anda-anda karena udah apa ya, udah semau gue. Saya pilih cerita sendiri aja yang saya suka. Saya tertarik dengan cerita ini, saya bikin komiknya. Saya bikin cerita yang lain, saya bikin komiknya. Alhamdulillah teman-teman yang lain mendukung. Banyak yang mau menerbitkan. Ya mungkin bukan profitable lagi ya, enggak. Kita berpikirnya bukan untuk profit keuntungannya, bukan, tapi lebih kepada kepuasan berkarya ya. Bahwa kita di masa tua itu bisa berkarya yang lebih positif untuk dibaca oleh anak-anak sekarang. Untuk mengimbangi jangan sampai manga melulu sih. Masa baca anak-anak sekarang manga lagi. Kalau nggak manga ya Marvel. Aduh, prihatin gitu. Sementara kita punya hasanah cerita yang bagus sebetulnya. Kayak Saja Dinda ini kan. Ini karya besar ini dari Multatuli ya. Saya komikan, alhamdulillah banyak juga yang suka. Gitu, Mbak. Panjang juga ya perjalanannya. Oh, 50 tahun lebih. Memang bukan melulu di komik ya, tapi tetap menggambar. Satu lagi. Boleh. Harapan ke depannya sebagai apa untuk mengembangkan komik ini. Saya sebagai insan komik yang 50 tahun lah boleh dibilang ya, biarpun sempat di iklan. Nah, menginginkan komik Indonesia bangkit lagi. Kita komik Indonesia sempat punya zaman kemasan. Sempat dari zamannya Pak R.A. Kosasih yang menggarap Mahabharata, terus disambung dengan komik Medan ya. Komik Medan itu banyak mengangkat cerita-cerita rakyat Sumatera kan. Nah, disambung lagi dengan cerita-cerita silat. Silat Indonesia loh, bukan silat Hong Kong atau silat mana ya. Bukan taekwondo karate, bukan. Tapi betul-betul silat masyarakat Indonesia. Itu zaman si Buta dari Gua Hantu. Kalau ingat lah zamannya Pak Ganes TH. Ya. Komik silat Indonesia itu merajai antara tahun 70 sampai tahun 85-an. Biarpun saya nggak ikutan di sana ya. Saya bikin genre sendiri seperti yang tadi udah saya terangkan ya. Bukan apa-apa. Gambar silat itu lebih membutuhkan gambar yang nggak harus bagus, tapi harus hidup. Nah, ya gitu. Jadi sementara saya mungkin lebih ke pengen gambar yang rada-rada indah lah.
Kalau silat mah kalau kasarnya ya kan menggambarnya perkampungan, orangnya cuma pakai pangsi doang, nggak ada yang pakai dasi ya. Nah, jadi sempet Indonesia itu mempunyai zaman kemasan komik, disambung dari seperti yang saya bilang tadi, zaman wayang, zaman cerita rakyat Medan, zaman komik silat. Nah, ada juga zaman ikut-ikutan Marvel, bikin superhero. Makanya ada Gundala Putra Petir yang banyak difilmkan sekarang itu. Ada juga Panji Tengkorak, ada juga Jaka Sembung ya. Itu silat ya, difilmkan. Nah, pernah merajai, tapi dengan masuknya manga, sorry ya, kita bukan berarti sinis dengan manga, enggak. Tapi menyayangkan aja kalau dengan munculnya manga itu malah mematikan industri komik di Indonesia sendiri. Nah, jadi harapan saya, komik Indonesia bangkit lagi dah. Kita punya hasanah cerita yang bagus-bagus juga kok untuk dibaca oleh generasi sekarang. Tinggal mungkin disesuaikan dengan selera anak sekarang. Bagaimana kalau pada zaman saya itu mungkin penyajiannya seperti ini, zaman sekarang mungkin bukan berarti ikut-ikutan, tapi sedikit menyesuaikan dengan selera yang diminati oleh pembaca anak sekarang. Itu aja. Jadi mudah-mudahan dengan harapan saya ini dipahami oleh semua pihak insan yang pernah mencintai komik atau anak-anak sekarang yang mulai mencintai komik, bahwa komik itu ternyata ya bisa mengangkat citra Indonesia dalam perkomikan, dalam hasanah bercerita. Ya mudah-mudahan mereka juga punya pikiran yang sama dengan saya, bahwa komik Indonesia itu harus bangkit lagi. Itu harapan kita semua mungkin ya Pak ya. Ya terima kasih.